kembali lagi bersama saya Alivia Selvitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai peran media dalam menangani krisis lingkungan dalam mata kuliah Komunikasi Massa. Nah, media massa memiliki peran penting dalam menangani krisis lingkungan melalui fungsi utama mereka sebagai penyampai informasi, pendidik, dan pembentuk opini publik. Ada beberapa aspek yang penting mengenai peran media dalam krisis lingkungan. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran publik. Media massa, baik media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, maupun media digital seperti blog, situs web, dan media sosial, berfungsi sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi tentang masalah lingkungan melalui pemberitaan tentang perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan bencana lingkungan lainnya. Media memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, seperti peliputan berita tentang kebakaran hutan di Australia atau Amazon yang menyebar luas di berbagai media, memicu perhatian global dan tindakan dari banyak pihak. Yang kedua, ada mendorong tindakan kolektif. Selain meningkatkan kesadaran, media juga dapat mendorong tindakan kolektif dengan meliputi kampanye lingkungan, aktivitas advokasi, dan solusi yang ditawarkan oleh para ahli lingkungan. Media memiliki kekuatan untuk membangun dukungan publik terhadap kebijakan lingkungan yang penting serta mendesak pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, ada sebagai penghubung antara ilmuwan dan publik. Ilmu pengetahuan tentang lingkungan sering kali kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Media berperan penting dalam menyederhanakan informasi ini agar bisa diakses oleh khalayak luas. Yang keempat, ada mengkritis kebijakan lingkungan pemerintah. Media massa juga bertindak sebagai pengawas kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Dengan melakukan investigasi dan peliputan kritis, media dapat mengungkap ketidakberesan korupsi atau kebijakan yang merugikan lingkungan. Yang kelima, ada menarik minat generasi muda. Media sosial telah menjadi platform yang sangat penting untuk menggerakkan generasi muda dalam isu-isu lingkungan. Aktivis lingkungan menggunakan Instagram, Twitter, dan YouTube untuk menyebarkan pesan mereka dan mengajak kaum muda berpartisipasi dalam aksi-aksi lingkungan. Yang keenam, ada menghadapi tantangan dalam peliputan isu lingkungan. Walaupun media memiliki peran yang signifikan, ada tantangan dalam peliputan isu lingkungan. Salah satunya adalah bagaimana isu lingkungan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup karena dianggap kurang menarik atau tidak mendesak dibanding isu ekonomi dan politik. Yang ketujuh, ada menampilkan solusi dan inovasi. Tidak hanya melaporkan masalah, media juga dapat mempromosikan solusi dan inovasi untuk menghadapi krisis lingkungan. Dengan meliput teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, atau upaya konservasi, media dapat mendorong masyarakat untuk mendukung atau terlibat dalam solusi yang tersedia. Kesimpulannya, media memiliki tanggung jawab besar dalam menangani krisis lingkungan dengan meningkatkan kesadaran politik, mendorong aksi kolektif, menyederhanakan informasi ilmiah, mengawasi kebijakan, dan mempromosikan solusi. Media berperan sebagai kekuatan penting dalam menjaga dan memulihkan lingkungan. Namun, untuk menjalankan peran ini secara maksimal, media juga perlu mengatasi tantangan dalam peliputan dan menghadapi berbagai tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itu dia guys, beberapa peran media dalam menangani krisis lingkungan. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.